Halo teman penikmat nostalgia era 90-an. Catatan lelaki sunyi kali ini akan membahas mengenai kebiasaan unik yang sering dilakukan saat duduk di bangku SMP dengan diari. Ya, benar sekali, diari bersama atau lebih dikenal dengan buku kenangan yang beredar di antara teman-teman sekelas bahkan lintas kelas. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah buku sederhana menjadi medium pertemanan penuh warna dan kenangan manis yang tak terlupakan. Bagaimana setiap coretan tangan membawa pesan cinta persahabatan dan harapan masa muda yang begitu tulus. Mari kita telusuri bersama perjalanan indah ini kembali ke masa-masa ketika pena dan kertas masih menjadi sahabat setia dalam mengekspresikan diri di era tanpa media sosial seperti sekarang. Diari bersama menjadi semacam platform analog pertama bagi anak-anak 90-an. Bayangkan saja sebuah buku polos yang berkeliling dari satu tangan ke tangan lainnya. Setiap pemilik baru akan menuliskan perkenalan dirinya, mulai dari nama panggilan hingga lagu favorit. Tak hanya itu, mereka juga berlomba-lomba membuat coretan terbaik, entah itu gambar bunga kupu-kupu atau bahkan tokoh kartun favorit yang dibuat dengan pensil warna koleksi pribadi. Setiap halaman menjadi kanvas mini, tempat menuangkan imajinasi dan identitas diri. Menariknya lagi, buku diari ini tidak hanya berisi tulisan biasa. Seringkali kita menemukan puisi-puisi pendek yang ditulis dengan hati-hati menggunakan tinta warna-warni. Ada yang menulis tentang persahabatan, ada yang curhat tentang gebetan, dan ada pula yang sekadar menuliskan harapan-harapan masa depan. Puisi-puisi ini kadang disertai dengan ilustrasi kecil yang membuatnya semakin personal dan menggemaskan. Setiap baitnya membawa kita kembali ke momen ketika remaja tanggung mencoba mengeksplorasi perasaan mereka melalui kata-kata sederhana namun penuh makna. Tidak jarang, diari ini juga menjadi media untuk saling memberikan dukungan positif. Teman yang sedang sedih bisa menemukan kalimat penyemangat dari teman-temannya yang lain. Ada juga yang menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan permintaan maaf atas kesalahpahaman kecil di sekolah, atau bahkan ada yang nekat menulis pernyataan cinta diam-diam kepada gebetan melalui kode-kode halus yang hanya bisa dimengerti oleh orang yang dituju. Semua interaksi ini terjadi tanpa bantuan teknologi modern, hanya bermodalkan kertas dan pena, namun berhasil menciptakan ikatan emosional yang sangat kuat. Kebiasaan ini juga melatih kreativitas visual kita secara alami. Tanpa adanya aplikasi desain grafis atau filter-filter digital, kita belajar menghias halaman dengan border-border cantik menggunakan spidol glitter atau stiker-stiker koleksi, menggambar bingkai-bingkai rumit dengan penggaris, dan pensil warna menjadi salah satu kegiatan favorit yang bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Hasilnya adalah karya seni kolaboratif yang unik di mana setiap halaman memiliki gaya dan karakteristik berbeda sesuai dengan kepribadian si penulis. Buku diari bersama ini juga menjadi semacam time capsule yang merekam tren populer pada masanya. Dari daftar film favorit boyband idola hingga mode fashion yang sedang hits, semuanya tertuang dalam koretan-koretan tersebut. Kita bisa melihat bagaimana Dragon Ball, Sailor Moon, hingga Spice Girls menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan remaja 90-an. Bahkan
bahkan jenis-jenis pena dan pewarna yang digunakan pun mencerminkan perkembangan alat tulis pada masa itu, mulai dari pulpen biasa hingga spidol permanen yang sempat menjadi barang wajib di tas sekolah. Yang membuat kebiasaan ini semakin istimewa adalah proses berbaginya. Diari ini biasanya dipinjamkan selama beberapa hari kepada teman tertentu sebelum berpindah ke tangan lainnya. Selama periode peminjaman itulah sang penerima akan mengisi halamannya dengan sepenuh hati. Kadang-kadang buku ini juga menjadi alat komunikasi rahasia antara sahabat karib yang ingin berbagi cerita tanpa diketahui orang lain. Setiap kali buku kembali ke pemilik aslinya, selalu ada rasa penasaran dan kegembiraan untuk melihat apa yang telah ditambahkan oleh teman-temannya. Keintiman yang tercipta melalui buku diari ini sulit ditemukan di era digital saat ini, di mana segala sesuatunya bisa dihapus atau diedit dengan mudah. Coretan tangan di atas kertas memiliki nilai autentik yang tidak bisa ditiru oleh pesan instan atau postingan media sosial. Setiap coretan yang sedikit bergetar atau salah eja justru menambah nilai personal dan kejujuran dalam ekspresi diri. Tidak ada filter yang bisa menyembunyikan kesalahan kecil, karena itulah bentuk nyata dari usaha kita untuk berkomunikasi dengan cara yang paling manusiawi. Selain sebagai media ekspresi diri, diari bersama ini juga menjadi sarana untuk membangun networking pertemanan di sekolah. Banyak persahabatan yang dimulai dari pertukaran buku diari ini. Ketika seseorang membaca isi diari kita, mereka bisa langsung mengetahui minat dan kepribadian kita, sehingga lebih mudah untuk menemukan teman yang memiliki kesamaan minat. Hal ini seringkali menghasilkan pertemanan yang lebih mendalam karena dibangun berdasarkan kesamaan visi dan misi dalam hidup, meskipun masih dalam tahap yang sangat sederhana. Menariknya lagi, kebiasaan ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya dokumentasi pribadi. Di zaman ketika kamera ponsel belum ada dan selfie belum menjadi budaya, kita belajar untuk merekam momen-momen penting dalam hidup melalui tulisan dan gambar sederhana. Catatan tentang acara sekolah ulangan umum hingga liburan singkat, semua dicatat dengan detail yang membuat kita bisa tersenyum ketika membacanya kembali bertahun-tahun kemudian. Buku diari ini juga menjadi semacam jembatan antar generasi di sekolah. Biasanya siswa kelas besar akan mewariskan tradisi ini kepada adik kelas mereka, sehingga tercipta semacam ritual tahunan yang dinantikan. Setiap angkatan akan menambahkan sentuhan unik mereka sendiri, membuat tradisi ini terus berkembang namun tetap mempertahankan esensi dasarnya, yaitu sebagai media ekspresi dan pertemanan. Seiring waktu, buku-buku ini menjadi semakin tebal dan kaya dengan berbagai gaya dan cerita dari berbagai generasi. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kebiasaan ini melatih kita untuk lebih peka terhadap detail-detail kecil dalam hubungan sosial. Dari cara seseorang menghias halamannya, memilih warna tinta, hingga memilih kata-kata dalam puisinya, kita bisa membaca banyak hal tentang kepribadian seseorang. Hal ini mengajarkan kita untuk lebih memperhatikan nuansa dalam berinteraksi dengan orang lain. Sebuah keterampilan sosial yang sangat berharga di masa dewasa nanti. Ketika kita melihat kembali buku diari lama ini, kita tidak hanya melihat coretan sederhana,
tapi juga jejak perjalanan emosional kita sebagai remaja yang sedang tumbuh dan berkembang. Setiap halaman adalah potret mini dari diri kita di masa itu, lengkap dengan segala kepolosan, keraguan, dan harapan untuk masa depan. Banyak dari kita yang mungkin tidak menyadari bahwa saat itu kita sedang menulis memoir pribadi yang kelak akan menjadi harta karun kenangan yang tak ternilai harganya. Tradisi ini juga menciptakan semacam kompetisi sehat di antara teman-teman. Siapa yang bisa membuat halaman diari paling menarik atau puisi paling menyentuh. Ada yang sengaja berlatih menulis indah di rumah agar hasilnya lebih bagus di buku diari. Ada pula yang berburu stiker-stiker langka untuk membuat halamannya lebih istimewa. Semua usaha ini dilakukan dengan sepenuh hati karena setiap orang ingin meninggalkan kesan terbaik di mata teman-temannya. Di balik kesederhanaannya, buku diari bersama ini sebenarnya mengandung pelajaran hidup yang sangat berharga tentang bagaimana kita belajar menghargai proses, tentang pentingnya berbagi ruang dengan orang lain, dan tentang bagaimana setiap koretan tangan bisa menjadi cerminan jiwa yang mendalam. Semua ini terjadi dalam format yang sangat sederhana, namun mampu menciptakan dampak yang begitu signifikan dalam pembentukan karakter kita sebagai individu. Saat ini ketika kita sudah dewasa dan hidup di era digital yang serba cepat, mungkin sulit membayangkan kembali betapa istimewanya momen-momen seperti ini. Namun justru karena itulah kita perlu mengenang dan mengapresiasi tradisi-tradisi sederhana yang pernah ada mereka, mengajarkan kita tentang nilai-nilai dasar dalam berinteraksi dengan sesama, tentang pentingnya proses dalam berkomunikasi, dan tentang bagaimana hal-hal kecil bisa membawa makna yang begitu besar. Melalui channel Catatan Lelaki Sunyi ini, mari kita sama-sama menggali lebih dalam tentang bagaimana kebiasaan-kebiasaan sederhana di masa lalu bisa memberikan pelajaran berharga untuk masa kini dan masa depan. Bagaimana setiap coretan tangan, setiap bait puisi, dan setiap gambar kecil di buku diari itu sebenarnya adalah potongan-potongan puzzle yang membentuk jati diri kita sebagai generasi yang tumbuh di era transisi antara analog dan digital. Mari kita lanjutkan perjalanan nostalgia ini dengan mengingat bagaimana buku diari bersama ini juga menjadi semacam album foto pradigital di mana kita bisa menemukan potret mental dan emosional dari teman-teman kita di masa itu. Setiap halaman adalah seperti frame foto yang menangkap momen spesifik dari kehidupan remaja kita yang penuh warna dan kejutan menarik untuk direnungkan bagaimana media sederhana ini mampu menciptakan ikatan yang begitu kuat antara kita dengan teman-teman seangkatan, bahkan dengan mereka yang sebenarnya jarang berbicara langsung dengan kita. Di sisi lain, buku diari bersama ini juga menjadi semacam laboratorium mini untuk eksplorasi identitas diri. Di usia remaja yang penuh transisi, kita seringkali mencoba berbagai gaya menulis, menggambar, atau bahkan memilih kata-kata yang terdengar dewasa hanya untuk melihat mana yang paling sesuai dengan diri kita. Proses ini, tanpa kita sadari, adalah bagian dari perjalanan pencarian jati diri, di mana kita belajar tentang apa yang membuat kita unik dan berbeda dari orang lain. Setiap coretan, setiap hiasan kecil yang kita tambahkan adalah cerminan dari eksperimen identitas yang sedang kita lakukan. Hal menarik lainnya adalah
bagaimana tradisi ini membantu kita mengembangkan empati dan pengertian terhadap orang lain. Ketika membaca isi diri teman-teman, kita tidak hanya sekadar membaca, tapi juga mencoba memahami perasaan dan pikiran mereka melalui tulisan-tulisan tersebut. Kita belajar untuk menghargai perspektif orang lain, meskipun mungkin berbeda dengan cara pandang kita sendiri. Ini adalah pelajaran penting tentang toleransi dan penerimaan yang sering kali lebih efektif dipelajari melalui pengalaman langsung dibandingkan dengan nasihat-nasihat teoretis. Kebersamaan yang tercipta melalui buku diari ini juga memiliki dimensi yang lebih dalam daripada sekadar pertemanan biasa. Ada semacam rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap buku tersebut. Setiap orang merasa bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan buku dan memastikan bahwa kontribusi mereka akan menambah nilai bagi pemilik aslinya. Hal ini secara tidak langsung mengajarkan kita tentang pentingnya kolaborasi dan kerjasama dalam menciptakan sesuatu yang bermakna. Ketika kita melihat kembali buku-buku diari lama ini, kita juga bisa melihat bagaimana teknologi sederhana seperti pulpen warna spidol, glitter, dan stiker-stiker kecil bisa menjadi alat yang sangat powerful dalam mengekspresikan diri. Di era sekarang, ketika segala sesuatunya serba digital, mudah untuk melupakan betapa berartinya sentuhan personal yang diberikan oleh alat-alat tulis sederhana ini. Mereka tidak hanya sekadar alat, tapi juga menjadi medium yang membawa energi positif dan kehangatan manusia. Menariknya lagi, kebiasaan ini juga menjadi semacam terapi emosional bagi banyak remaja di masanya. Saat sedang merasa kesepian atau butuh teman curhat, buku dari ini seringkali menjadi tempat pertama untuk menuangkan perasaan. Ada yang menulis harapan-harapan besar, ada yang menumpahkan kekecewaan, dan ada pula yang menggunakan ruang ini untuk merefleksikan diri. Semua itu dilakukan dalam bentuk yang sangat personal, namun tetap memberikan ruang untuk interaksi sosial yang sehat.